Apa sih yang kalian harapin dari sebuah smartphone Android terbaru pastinya yang harganya 2 juta? Kayaknya punya prosesor yang andal, yang cakep lah ya spesifikasinya, cukup buat main casual gaming, kayak Mobile Legends atau minimal Free Fire lah. Dan punya desain yang nggak terlalu murahan, kayaknya udah cukup sih buat gue ya kalau beli smartphone harga 2 juta. Dan biasanya smartphone yang murah, fokus di satu, yang lainnya biasa aja. Tapi beda nih sama Poco M6. Harga 2 juta, lumayan lengkap speknya. Kita lihat detailnya. Jadi Poco baru aja minjemin kita Poco M6, smartphone terbaru mereka yang launching bersama dengan Poco F6 dan juga Poco Pad. Harganya sebenarnya menarik, 2.099.000 yang di korting 100.000. Jadi kalian bisa dapetin smartphone ini cukup 1,9 jutaan aja. Di bagian belakang kita melihat langsung nih 4 keunggulan utama dari Poco M6. Tapi yang menarik buat gue adalah kapasitas RAM dan juga memorinya. Lihat nih, harga 2 juta, RAM-nya udah 8 GB dengan storage 256 GB. Agak jarang sebenarnya yang 2 juta yang punya memori segede ini. Kalaupun ada, ya di atas 2 juta lebih, 2,5 atau ya nyaris 3 jutaan. Masih banyak sih yang harga 2 juta yang masih pakai memori 128 GB, tapi dengan opsi ekspansi pakai micro SD. Di sini udah ada kamera 108 megapiksel. Terus juga support fast charging yang ngebut, layar refresh rate tinggi, udah Full HD Plus pula, dan prosesor yang baru. So, kita lihat kayak gimana ya warna dan desain dari Poco M6 ini. Kebetulan warna yang gue dapat adalah warna purple. Penasaran, warna ungu ala Poco tuh kayak gimana? Karena biasanya Poco kan warna kuning ya identiknya. Kita buka. Kalau dusnya sih standar ya, kuning. Kuning banget. Tapi kalau yang flagship hitam biasanya. Nih, tuh. Langsung dapat pembatas buku, Poconya beraksi. Ini memang hashtagnya Poco banget sih, yang udah di-share selalu di medsos mereka. Terus, ada box kecil, harga 2 juta nih ya. Gue pengen tahu casingnya kayak gimana. Kok susah? Nah, dapat SIM ejector nih, standar sih. Tapi ini detail penting. Apalagi buat kalian yang punya banyak nomor, gonta-ganti, penting nih pakai SIM ejector. Terus dapat kartu garansi dan juga petunjuk manual. Dapat stiker, lumayan. Soft case-nya nggak sesuai ekspektasi sih. Gua kira soft case-nya itu bakal kayak Poco F6 yang warna abu matte, tapi ini bening yang gampang kuning. Ya lumayan lah ya, daripada enggak sama sekali. Terus di sini ada unitnya. Nih, Poco M6-nya. Kita simpan dulu buat yang terakhir. Terus masih dapat adapter charger dan juga kabel USB Type-C. Type A atau Type-C tepatnya. Nih. Ya kan? Dapat. Terus juga adapter charger 33 watt. Ini lumayan banget loh. Ingat, 2 juta ini harganya. Oke. Kita singkirin dulu semuanya. Sekarang fokusnya kita ke smartphone-nya. Nah, ini dia Poco M6-nya. Wah, kita lihat nih, warna ungunya Poco tuh kayak gimana sih? Buat gue sih warna ungunya emang girly sih. Ini cocok buat user-user cewek yang butuh smartphone harga murah, Android, buat secondary device mungkin ya. Buat jualan online bisa, buat sekedar main game, Candy Crush juga bisa kayaknya pakai HP ini. Karena warnanya lebih ke girly sih. Tuh. Karena warnanya dibikin agak terang, meskipun materialnya plastik dan mirip kaca, jadi nggak terlalu kelihatan jejak sidik jari yang nempel sih. Tuh, nggak terlalu kelihatan ya. Kayak tetap kelihatan bersih aja. Meskipun kalau dari dekat, ini kelihatan sebenarnya kotor-kotor nempel-nempel jejak sidik jari, tapi secara overall ini cakep sih sebenarnya desainnya. Dan kelihatan banget kalau bahasa desain Poco sekarang di tahun ini lebih ke mirip ke high-end series-nya, Poco F series.
Desainnya ini mirip banget dengan Poco F6, frameless dengan 2 lingkaran besar untuk kamera dan 1 lingkaran buat LED flashnya. Tapi ya memang logo Poco-nya masih segede kayak gini. Gue saranin sih Poco kurang-kurangin deh. Ini nih, gue keganggu sebenarnya sama logo Poco ini. Kenapa sih nggak dibawa aja dan ukurannya kecil, biasa aja gitu. Toh kita juga tahu ini HP Poco. Kenapa harus segede kayak gini gitu. Ya toh akhirnya ujung-ujungnya juga ditutupin sama casing juga kan. Jadi ngapain lah segede gini gitu. Desain lainnya, ya smartphone ini mirip-mirip kayak smartphone mid-range pada umumnya. Bingkainya dibikin flat, mirip-mirip kayak iPhone. Tetap dipertahanin Air Blaster buat kontrol perangkat elektronik, TV, AC, kipas angin, dan lain sebagainya dengan koneksi infrared. Ada juga jack audio di sini. Ini HP yang gue seneng sih sebenarnya, HP Android yang gue seneng yang masih mempertahankan jack audio. Terus di sini ada slot SIM, kita lihat apakah support micro SD. Harusnya sih di kelasan segini harusnya ada micro SD sih. Oke, dia support micro SD ternyata, tapi nggak triple slot. Dia konfigurasinya hybrid, SIM hybrid. Jadi SIM 1 dan SIM 2 atau SIM 1 dengan micro SD sampai 1 TB. Nggak triple slot. Oke. Di sini ada tombol volume dan juga tombol power yang bergabung dengan sensor sidik jari. Di bagian bawah ada mikrofon, terus juga ada apa lagi nih? Oke, port USB Type-C dan juga speaker. Speakernya nanti kita tes apakah stereo apa enggak ya. Sekarang kita masuk dulu ke pengaturan utamanya, ke halaman utamanya. Ya, ini dia Poco M6. Kelihatan jelas kalau smartphone ini udah berjalan di Xiaomi HyperOS, basisnya Android 14. Cukup lama sih sebenarnya ini ngatur-ngaturnya karena ada beberapa term and condition yang harus gue lihat, termasuk personalized ads. Ya, smartphone murahnya Xiaomi emang dan Poco memang selalu menampilkan iklan. Tapi kita bisa mengontrolnya sebenarnya, asalkan ngelihat term and condition-nya. Kalau kita main oke-oke aja, itu iklannya biasanya relate dengan konten-konten yang kita lihat. Nah ini dia Poco M6, udah masuk ke halaman utamanya. Bentangan layarnya lumayan luas nih sebenarnya untuk ukuran smartphone harga 2 juta. Karena pakai panel LCD, ukurannya 6,79 inci, ini yang menarik nih. Refresh rate-nya 90 Hz, oke lah, standar lah ya, so-so untuk kelasannya, tapi resolusinya nggak HD+, melainkan Full HD+, 1080p. Jadi, untuk resolusi, gue sebenarnya salut dengan Poco M6 ini, karena rata-rata harga 2 juta itu masih banyak yang pakai resolusi HD+. Kalaupun Full HD+, biasanya bentangan layarnya sedikit diperkecil. Nah ini, layarnya udah gede, resolusinya juga udah maksimal. Di pengaturan layarnya dihadirkan juga dark mode, tapi dark mode-nya nggak segelap panel AMOLED atau panel OLED. Ini lebih ke dark gray sih, jadi nggak terlalu hitam banget. Cuman lumayan sih, ini kelihatan oke banget sih buat gue. Terus juga ada fitur-fitur lainnya, misalnya kayak auto brightness itu udah standar, dan refresh rate-nya pilihannya itu dari 60 dan 90 Hz. Kalau gue sendiri sih mendingan dimaksimalin aja refresh rate-nya. Toh nggak terlalu membebani daya baterai juga ya, 90 Hz. Malah lebih ngasih experience yang lebih smooth. Ketika scrolling, atau buka aplikasi yang ngedukung, ataupun main game, ningkatin frame rate juga buat game-game yang ngedukung. Minim sebenarnya fitur-fiturnya, paling ada tone color-nya, kita bisa pilih vivid, saturate, atau standar. Recommended default-nya sendiri di vivid, jadi lebih tajam secara warna dan juga detail. Untuk spesifikasinya, ini yang menarik juga dari Poco M6, kalau smartphone ini tuh udah pakai prosesor yang baru dari MediaTek. Bukan si Legend Helio G99 lagi, tapi MediaTek Helio G91. Ini fabrikasinya 12 nanometer, di bawah dari Helio G99, tapi sedikit di atas dari MediaTek Helio G85. Jadi ini ada di tengah-tengahnya si G91 Ultra ini. RAM-nya 8GB, LPDDR4X,
bisa ditambah pakai memori expansion sampai 2 kali lipatnya, jadi total RAM-nya bisa sampai 16 GB. Memorinya eMMC 3.1, jadi ini standar di harga 2 jutaan. 256 GB yang bisa di-expand sampai 1 TB pakai microSD. microSD 1 tera kan seharga HP-nya juga ya. Jadi kalian kalau mau expand memorinya sampai 1 tera ya udah kayak beli 2 HP aja mungkin ya. Terus juga baterainya kapasitasnya 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Nah, fast chargingnya adapternya tadi udah tersedia di dalam paket pembelian. Terus ini nggak banyak juga smartphone di harga segini yang ngasih customize buat performance dari smartphone ini. Biasanya kan ditemuin di beberapa smartphone menengah ke atas ya, atau high-end, kayak di battery mode-nya itu bisa dipilih performance mode. Nah, Xiaomi tuh dan Poco selalu konsisten gitu. Di smartphone yang harga segini pun ada pilihan buat mengatur performanya di bagian baterai. Jadi, kalau kalian pengen ngebut jadi kalau kalian pengen performance-nya andal, stabil, ya pakai mode balance. Tapi kalau pengen kayak ya standar buat buka chatting aja dan baterainya jauh lebih panjang, pilih ke battery saver. Tapi kalau udah ngedrop banget, low battery banget, pilih ke ultra battery saver. Nah, di sini juga ada fitur untuk baterai, kalian bisa kalian bisa ningkatin kecepatan charging smartphone ini ketika layar ponsel ini dimatiin, layarnya mati dan kondisinya lowbat banget. Jadi proses chargingnya bakal dicepetin, dayanya bakal dimaksimalin, 33 watt ini bakal dimaksimalin oleh smartphone ini. Nyalain aja. Bicara soal sistem operasinya, kelihatan ya tadi kalau smartphone ini udah pakai HyperOS berbasis Android 14. Dan udah langsung dapat update nih, padahal gue baru nyalain, langsung dapat update. Ntar lah kita update ya. Pertanyaannya, apakah ada iklan? Oke, sekarang kita tes ya. Poco F6 kemarin iklannya banyak banget. Poco M6 gimana? Oke, slide ke sini, kebukanya Google, bukan menu Poco ya. Sekarang kita buka ke File Manager. Ini pertama sih komen gue adalah bloatware-nya banyak banget. Banyakan game sih sebenarnya. Banyak game yang nggak pernah gue mainin juga. Ada e-commerce juga. File Manager. Ada iklannya ternyata. Tetap ada iklan diselipin di mana aja di aplikasi native di HyperOS ini. Tadi di wallpaper ada iklannya, pop-up pula. Cuman ya langsung ketutup. Karena pop-up-nya cuma beberapa detik, tapi ya tetap ngeganggu sebenarnya. Jadi masih ada iklan di smartphone ini, ditampilkan secara pop-up, dan kadang kalau di Poco F6 itu beneran full screen ketika gue buka File Manager maupun security apps ketika proses scanning cache file selesai. Nah, untuk kameranya nih, ini kamera juga menarik untuk Poco F6, karena kamera dari Poco M6 ini pakai sensor 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Jadi, fitur yang menurut gue cukup menarik banget malah di harga 2 jutaan. Kalian juga bisa ngerekam berkat G91 Ultra-nya, kalian bisa ngerekam video 1080p di 30 fps maksimal, atau 720p di 30 fps. Jadi masih belum sanggup 1080p di 60 fps, tapi ya lumayan lah ya untuk smartphone harga segini bisa ngerekam Full HD Plus aja udah bagus banget. Terus ada fitur time lapse, di potret juga ada, padahal nggak ada lensa depth, adanya lensa makro 2 megapiksel ditambah kamera selfie 13 megapiksel. Ada mode pengambilan gambar 108 megapiksel juga di smartphone ini. Sementara untuk video selfie-nya, foto selfie-nya, ada mode SDR juga yang bisa diaktifin. Tuh, ada mode SDR. Terus video juga sama 1080p di 30 fps untuk maksimalnya. Dan ada portrait mode dan night mode juga di Poco M6 ini. Nah, tadi nih pertanyaan terakhir, speakernya stereo atau mono?
Sekarang kita buka YouTube dulu deh, buat tahu jawabannya. Ini speakernya masih mono. Mono ya speakernya. Dan ini maksimalnya. So, itu aja hands-on singkat unboxing dari Poco M6 yang resmi beredar di Indonesia. Harganya terjangkau sih buat gue ya, 2.099.000 udah ngasih G91 Ultra. Belum gue benchmark, nanti akan gue liatin hasil benchmarknya. Video performance testnya akan gue liatin, termasuk gaming testnya juga. Tapi sejauh ini G91 Ultra lumayan smooth di Poco M6. Baterainya gede, fast charging 33 watt, RAM memorinya juga gede, 8 GB dengan 256 GB. Layarnya besar dengan resolusi Full HD+, jarang di harga segini, 1,9 juta sampai 2 jutaan. Terus juga kameranya 108 MP. Terus juga kameranya yang pakai sensor 108 megapiksel. Jadi ngasilin resolusi gambar yang lebih tajam, lebih detail lagi dibandingin sama 64 atau bahkan 48 dan 32 megapiksel. Dan terakhir, warnanya, desainnya juga bagus. Nggak cuman buat kalian para gamers casual aja, tapi juga buat ibu-ibu, buat kalian yang mungkin buka toko online, pakai smartphone ini kayaknya cocok sih. Poco M6 ini buat dipakai di keseharian kalian. So gitu aja sih videonya. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Lizon Tech.